Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Bapak Obed Budi Utomo. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu dalam mengasihi saya. Tuhan itu menangkap saya yang tadinya saya orang ugal-ugalan, orang yang tidak berguna. Tadinya saya suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan setiap hari berantem. Dan sampai suatu ketika istri saya yang cantik ini meninggalkan saya. Dan suatu ketika saya ditinggalkan oleh istri saya itu, saya masih punya kekerasan hati. Pikiran saya, nanti kalau saya sudah kerja, saya samperin istri saya, pasti istri saya sudah balik lagi. Tapi setelah saya kerja, saya susul istri saya menghendaki istri saya pulang. Tapi apa yang saya dapatkan, saya mendapat kekecewaan. Dan saya bahkan menginjak rumah mertua saya pun saya tidak boleh. Dan seketika itu saya pulang dengan hati yang marah. Dan saya akhirnya balik lagi bekerja di Jakarta. Suatu ketika saya pada saat itu sakit. Dan ketika sakit itu saya merasakan tidak punya lambung sama sekali. Dan waktu itu saya masih berkata-kata, Tuhan ambil saja nyawa saya sudah tidak sanggup hidup lagi. Tapi saya ketika waktu mengolok Tuhan, cabut saja nyawa saya, Tuhan mempunyai kehendak lain. Suatu ketika itu saya merasakan tidak punya batok kepala. Dan saya itu kayaknya kosong, tidak punya apa-apa. Terus ketika itu saya merasa ditangkap Tuhan. Pokoknya saya harus pulang ke Solo. Saya pulang ke Solo. Akhirnya terus saya bilang sama kakak saya kalau saya pulang ke Solo. Lalu kakak saya ngongkosin saya sampai saya pulang sampai di Solo. Ketika sampai tiba di Solo itu saya hendak mencari Tuhan. Di mana saya mencari Tuhan, di mana saya mencari yang bisa membimbing, yang bisa mendidik saya. Akhir suatu ketika saya bergabung dengan kelompok sel, dan ketika saya bergabung di kelompok sel itu berjalan dengan baik. Suatu ketika PKS saya di atas berbicara, tulis apa yang kamu mau tulis. Seketika itu saya menulis, Tuhan, saya mohon keluarga saya dipulihkan. Setelah keluarga saya dipulihkan, saya percaya saya juga bisa menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang mengalami seperti saya, seperti keluarga-keluarga yang retak hubungannya, keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Dan kami yakin, kami percaya kalau keluarga itu larinya mencari Tuhan, pasti semua akan dipulihkan. Dan kami juga percaya kalau kelompok sel itu membawa saya itu menjadi orang yang berdampak. Karena di kelompok sel itu kita boleh berlatih, kita boleh belajar. Akhirnya dari kelompok sel bergabung di GBI Keluarga Allah ini. Dan kami sangat sukacita sekali kalau kami mendapatkan gembala sidang yang begitu baik di tempat ini, begitu perhatiannya kepada setiap jemaat-jemaatnya, begitu mengasihi kepada setiap jemaat-jemaatnya, sehingga tentang apa yang Bapak Obaja khotbahkan itu menjadi rema. Dan waktu pada tahun 2009 itu Bapak Obaja pernah berkhotbah pemulihan keluarga, dan itu saya imani, kami imani, itu saya imani, sehingga kami merasa kadang jatuh bangun, kendor lagi, tapi keuntungan kelompok sel itu banyak yang mensupport, banyak yang ayo kamu nggak boleh kendor, ayo kamu nggak boleh kendor, kamu harus semangat, itu kegunaan kelompok sel. Banyak yang mengasih support
waktu itu saya rindu mempunyai tempat untuk doa malam, sampai saya itu doa malam itu berpindah-pindah dari tempat teman saya ke tempat teman yang lain, dari ke tempat teman yang satu ke tempat yang lain, sehingga bahkan waktu itu teman saya sudah kendor semua, sampai saya mencari tempat di mana yang agak sepi. Waktu itu saya sampai berdoa di lapangan. Dan ketika saya mempunyai kerinduan seperti itu, tiba-tiba gereja itu membuka Pondok Daud 24 jam. Itu saya sangat mengucap syukur, karena di mana saya bisa berdoa, saya bisa berdoa dan minta pemulihan Tuhan keluarga saya. Dan pada tahun 2010 ini melalui Pondok Daud, Tuhan pulihkan keluarga saya. Waktu istri saya ngebel saya, dibilang saya pokoknya mau pulang ke Solo. Tuhan, memang kalau Tuhan istri saya hendak pulang, pasti besok pasti sampai ke Solo. Terus tiba-tiba itu juga saya ada rencana kalau suruh nganterin orang Jagong ke Jakarta, dan pada waktu itu suruh membawa mobil elep dari Solo ke Jakarta. Dan sebenarnya yang berangkat itu 14 orang, dan pada saat itu hari hanya kita mau berangkat tanggal 25 itu mau berangkat, yang tidak berangkat ada yang membatalkan, saya tidak jadi ikut 3 orang. Dan kami percaya itu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga tempat duduk itu menyediakan istri saya dan anak saya. Dan setelah saya pulang dari Jakarta, saya mampir ke tempatnya istri saya di Cirebon, Majalengka. Setelah itu istri saya sudah siap, akhirnya istri saya ikut saya, terus akhirnya sampai di Solo. Dan di Solo ini saya juga ngajak istri saya ke kelompok sel, terus ke gereja, sehingga istri saya juga mau ibadah di tempat ini. Dan kami yakin, kami percaya kalau istri saya di sini ini juga mendapatkan jamahan oleh Tuhan, sehingga istri saya juga mau membangun rumah tangganya kembali dengan baik dan berharap kepada Tuhan, sehingga keluarga saya ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga menjadi keluarga yang baik dan bisa menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan kami yakin, kami percaya, dan kami menghimbau kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bergabung ke kelompok sel dan mari ikuti Pondok Daud, sehingga kalau Bapak Ibu benar-benar melekat sama Tuhan, pasti Tuhan pulihkan, khususnya untuk keluarga yang sedang retak, khususnya untuk keluarga yang tidak harmonis. Kami yakin, kami percaya kalau Bapak, Ibu, Saudara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti Tuhan semua sediakan dan Tuhan semua cukupkan. Terima kasih, itulah kesaksian kami, sehingga kesaksian ini boleh menjadi berkat Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.